Biasanya badan goyang itu kan pas high cadence ya, atau sprint gitulah. Nah, kalau pakai Yesil ini, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya ya, Janu Joni. Sekarang saya lagi nggak goes di jalanan ya, atau di pedesaan, atau di kota-kota seperti biasanya. Kali ini aku lagi goes indoor cuy. Karena di kondisi sekarang ini kan, ya bapak-bapak seperti saya ini kan waktunya sangat-sangat terbatas ya. Artinya ya pagi harus gantian nganter anak sekolah, ngurus kalau ada pekerjaan pagi, dan lain sebagainya lah. Ya, zaman sudah berubah cuy. Kalau dulu saat sekolah libur itu bisa goes kapan aja, tapi di zaman sekarang kan harus pinter-pinter bagi waktu ya. Ini bukan terjadi di aku doang, banyak teman-teman lain juga sama, merasakan hal yang sama. Bahkan ada beberapa teman yang sekarang tuh bodinya dia mengembang lagi cuy. Ya karena intensitas goesnya sudah nggak seintens dulu. Kalau dulu itu kan goes keluar bisa ya 4-5 kali dalam seminggu lah. Sekarang tuh 2-3 kali bisa goes tuh sangat-sangat alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang ada yang hanya bisa goes tuh seminggu sekali cuy. Iya, kasihan ya. Tapi tenang aja. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya, kita balik dulu deh. Sebenarnya tujuan goes tuh apa sih? Yang pertama adalah cari sehat. Nah, sederhananya ya menjaga kebugaran badan dengan cara berolahraga secara konsisten dan teratur. Nah, kalau waktu kita sangat terbatas, nih, aku ada solusinya nih. Kayak gini nih. Yesil S3 Indoor Training Bike. Yesil ini adalah produk high-end dari Xiaomi. Sebuah solusi berolahraga bisa kapan saja dan di mana saja cuy. Bisa di dapur, di ruang tamu, atau di kamar sekalian. Yesil ini dibuat dari bahan besi ya. Solid banget. Beratnya itu kalau di keterangan manual booknya itu sekitar ya 29 kilo lah. Jadi lumayan berat kalau diangkat. Tapi yang fungsi beratnya ini memang untuk menahan atau menopang tubuh kita pada saat goes. Mungkin contohnya pada saat interval kayak gini nih. Nah, ini kalau kita penuh tenaga gitu ya, itu nggak goyang. Jadi istilahnya lebih solid lah, lebih pakem. Biasanya badan goyang itu kan pas high cadence ya, atau sprint gitulah. Nah, kalau pakai Yesil ini gak gerak sama sekali sih. Anteng banget, solid gitu. Nah, terus kalau berat, mindahnya gimana dong? Nah, tenang aja, di Yesil S1 Spinning Bike ini dilengkapi dengan roda di bagian depan. Jadi kita bisa pindahkan Yesil ini dengan mudah. Tinggal cuman narik-narik doang. Kemudian fitur selanjutnya adalah resistensi. Tombol merah ini nih. Tombol merah ini berfungsi untuk mengatur resistensi beban pada putaran. Kalau diputar ke kiri, itu akan semakin enteng sih. Nih, nah kalau diputar ke kanan, itu akan semakin berat. Nah, misalnya kita mau putarannya berhenti, atau mungkin bahasa sederhananya di rem gitulah. Nah, ini bisa ditekan nih, yang sini nih. Bisa ditekan kayak gini nih. Nah, ini akan berhenti dengan sendirinya. Tuh. Jadi ini istilah sederhananya tuh kayak rem gitulah. Tuh. Lalu selanjutnya ada battle cake untuk tepat bidon. Nih di sini nih. Karena ketika bersepeda kita gak boleh kekurangan cairan ya. Lalu ada pedal universal yang bisa dipakai dengan sepatu apapun. Nih kayak gini nih. Ya sepatu sneaker lah maksud saya. Kalau pakai pantofel kan bisa lencet jempol kita ya. Nah, ini saya sangat setuju banget dengan pedal ini. Karena kalau mau dipakai tuh nggak harus pakai sepatu klit road bike atau sepatu klit MTB. Harus khusus gitu loh. Jadi istri bisa pakai, terus nanti anak-anak juga bisa pakai. Nggak usah repot gonta-ganti klit atau gonta-ganti sepatu. Tapi mungkin saja banyak pesepeda yang kalau sepedaan tuh lebih nyaman
pakai klit. Ya bisa aja dipasangin klit ini, bisa diganti sama klit. Selanjutnya ada flywheel, roda yang ada di depan saya ini. Flywheel ini terbuat dari bahan aluminium. Jadi putarannya itu tidak menimbulkan suara. Nah ini yang paling penting nih, senyap. Sehingga tidak mengganggu keluarga kita ketika di rumah. Coba denger ya, nih soundnya. Nah, aman ya, nggak berisik gitu. Jadi semisalnya kita jam goesnya tuh bisanya jam malam gitu ya. Siang kerja bisa goesnya malam, nggak ganggu anak-anak kita sedang belajar, atau mungkin nggak ganggu keluarga kita yang sedang bersantai gitulah. Jadi kita bisa berolahraga tanpa mengganggu orang-orang di sekitar kita. Yezel S1 ini menggunakan baterai CR247 untuk menyalakan Bluetooth supaya bisa terkoneksi dengan aplikasi goes virtual seperti Yezel Sport atau Swift dan yang lainnya. Lalu bentuk handlebar ini nih mirip huruf W ya, sekilas begitulah. Tapi fungsi dari handlebar ini sangat beragam cuy. Jadi posisi kita tuh bisa sesuai dengan kebutuhan gitu. Lalu disediakan juga tempat untuk tablet atau iPad atau handphone ya yang cukup besar di sini nih ya. Nih. Dan sudut kemiringannya tuh bisa diatur sesuai dengan tubuh pesepeda gitu. Lalu by the way, ini memang satu sepeda untuk satu keluarga ya. Artinya ya dari tinggi saddle, kemudian handlebar, itu semua bisa di-adjust cuy. Semua bisa diatur, disesuaikan dengan pesepeda yang mau pakai. Jadi nggak sulit gitu loh. Dengan cara yang mudah. Jadi biasanya ini kan para bunda-bunda itu kan malas ngoprek-ngoprek ginian ya. Artinya ya karena sulit caranya. Nah ini caranya sangat gampang. Lalu saddle ini diklaim dari bahannya BMW. Jadi nggak perlu diterangin lagi lah kalau dari bawaan BMW itu kan build quality-nya pasti terjamin ya. Namun semisalnya nih ada yang mau pakai saddle road bike misalnya nih ya, itu juga bisa diganti. Nah, dudukannya ini sama kayak sepeda RB. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan aplikasi Yezel ya. Aplikasi ini gratis dapat di-download di App Store maupun Play Store. Nah, sebelum kita mulai aplikasinya, sebaiknya kita pasang dulu heart rate armbandnya nih, V206. Ini di tangan sebelah kiri. HRM ini merupakan bawaan dari Yezel cuy. Modelnya sangat ringkas banget nih. Heart rate armband ini dijual terpisah cuy. Harganya tuh sekitar ya 600 ribuan lah. Ini jujur modelnya itu kalau dipasang di tangan kiri gini istilahnya bisa nambah kegantengan lah. Ya nggak tahu ya, ini kayak nambah aksesoris gitu loh. Kayak ya mungkin kalau di hari-hari biasa kayak nambah jam tangan gitulah. Lalu HRM ini bisa didapatkan di Tokopedia atau di marketplace lainnya. Jadi sebelum bersepeda jangan lupa tekan tombol yang sini ya, jangan lupa dinyalain dulu lah gitu. Lalu tampilan aplikasinya seperti ini bisa didapatkan di App Store maupun Play Store ya. Coba kita buka, ya ada apa aja. Lalu dipilih menu box outnya, ini ada beberapa pilihan, ada beginner, kemudian sampai ke advance. Dari pemula sampai ke profesional. Coba masuk yang pemula ya. Ini kalau mau langganan tuh harus subscribe dulu cuy. Per 12 bulan atau per 1 tahun. Itu harus bayar $40 ya. Mungkin ya sekitar 600 ribuan lah. Lalu Yezel ini juga bisa terkoneksi dengan Swift. Coba kita koneksikan ya. Nih, ringkas ya. Lalu gimana kalau mungkin saja kita nggak cocok sama aplikasi-aplikasi tersebut? Mungkin lebih cocok goes indoor gini nih sambil nonton YouTube misalnya ya. Atau mungkin punya program sendiri nih, misalnya punya program sendiri latihan cadence nih di RPM 120 sampai 130 ditahan selama 1 jam. Sambil nonton YouTube di sini gitu. Bakal ngos-ngosan tuh. Atau mungkin di lain hari latihan power selama
1 jam sambil nonton YouTube juga. Ini itu juga boleh. Biar gak bosan gitu. Nah, untuk J-Soul ini kalian bisa dapatkan di Tokopedia. Linknya sudah aku cantumin di bawah. Lalu ada info detailnya lebih lanjut juga di bawah. Kalian bisa stalking di Instagramnya J-Soul ID. Linknya juga sudah aku cantumin di bawah juga. Dan untuk pembelian unit J-Soul itu memiliki garansi 1 tahun sih. Buat yang mau beli atau mau info detailnya sudah aku cantumin linknya di deskripsi sekali lagi. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.